وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الشيخ قطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الرحمن ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي زمزم ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وعلى النبي بسر الفاتحة. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, at-tashdidatul waridatu fil amni min makrillahi wa azabihi la tuhsar wa kullu zalika sana'un 'alal khawf li'anna mazamata syai' sana'un 'ala diddihi alladhi yanfih wa diddul khawf al-amnu kama anna diddal raja al-ya'su wa kama dallat mazammatul qunuti 'ala fadilatir raja wa kadzalika tadullu mazammatul amni 'ala fadilatil khawfi al-mudadillah. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, beberapa hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencela orang yang merasa aman dari makar Allah taala. Makar itu umum lah.
sesuatu yang didatangkan oleh Allah yang tidak menyenangkan kita. Itu makar. Dalam Al-Quran disebutkan, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi orang merasa aman dari makar Allah itu orang-orang yang merugi. Apa yang dimaksud aman? Aman karena kita merasa banyak punya kebajikan, banyak merasa punya ibadah. Nah itu, jangan pernah merasa aman. Dan pedih siksanya Allah bagi orang yang tiada takut akan siksanya, yakni hadis yang mencela, ya lampunya yakni hadis yang mencela akan yang demikian itu aman, itu amat banyak padahal tiada tersimpan, artinya sudah dibuka, ada disembunyikan, ada tersimpan, dibaca Al-Qur'annya maupun hadisnya. Dan adalah tiap-tiap yang demikian itu kepujian atas khauf. Artinya demikian itu apa? Merasa aman, itu berarti lawannya terpuji bagi orang yang bersifat khauf di dalam hatinya. Selalu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaku aman, merasa aman itu berarti merasainya yang berbuat kebajikan, ya. Lalu mengandalkan kebajikan, mengandalkan amal ibadah. Padahal kita beramal itu karena rahmat Allah. Kita kada bisa apa-apa, kada kawa apa la haula wala quwata illa billah. Itu aja yang kita ingatkan. Bila kawa napas keluar masuk aja kada kita ampunnya. Jadi iblis itu ada 7 surah Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang akuan, tentang mengaku hebat. Ada sedikit 7 surah diceritakan, diulang-ulang agar kita bujur-bujur memperhatikan. Karena mencela akan sesuatu itu memuji atas lawannya yang dinafikan akan dia, ya akan dia lawannya itu. Dan lawan khauf itu aman, lawannya merasa aman. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Seperti bahwa adalah lawan raja itu yaitu ya'su, yakni lawan harap itu putus asa. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan keampunannya, akan rahmatnya, akan fadilahnya, tapi putus asa. Kada yakin lagi ada rahmat Allah taala karena merasa berdosa banyak. Merasa berdosa banyak. Siapapun dosa wan Allah taala, kita jangan pernah putus asa. Karena dosa kita mulai di bumi ke langit itu masih banyak rahmat Allah. Tapi jangan coba-coba berbuatlah. Nah, artinya gurisannya kita terjadi berdosa itu gurisannya sudah dijalani. Tapi bila sudah terjadi segera bertobat, itu pintunya. Nah, jangan ditunda-tunda. Menyesal luar biasa. Lawannya raja itu yaitu yaksun, yakni lawan harap, yaitu putus asa. Yaksun itu putus asa, yaksun itu bahasa Arab lah. Dan seperti adalah menunjukkan kecelaan kunut. Nah, kunut itu putus asa juga. Lain kunut ke sembahyang subuh, lain lah. Ngarannya aja kunutun. Bahasa Arab itu, kunutun. Kecelaan kunut itu yakni putus asa atas kepujian raja, yakni harap, maka yang demikian itu menunjukkan kecelaan aman daripada makar Allah Ta'ala itu atas kelebihan khauf itu, yaitu lawan baginya aman. Nah, sifat khauf dan raja ini didapat
mereka yang sudah bertarikat. Kalau belum tarikat, kada bakalan dapat ini. Kalau kita masih sembahyang 5 waktu itu memang di kada boleh tidak, itu takutnya hanya siksa. Takut siksa, takut masuk neraka. Tapi takutnya itu kada sampai ke hati lagi. Kada dengan rasa takutnya. Banyak kada ingatnya. Selama awak sehat duit banyak kada ingat takutan tuh. Kalau kada masuk tarikat. Kenapa? Garang jadi tarikat tuh jadi ada dapat itu anugerah Allah. Karena tarikat tuh yang dibaca memuji Allah. Jadi zikir yang kita sebutkan dalam hati itulah yang memberikan kita rasa takut kepada Allah. Karena tuh hakikatnya Allah juga lah. Karena kalimat-kalimat yang kita ucapkan tuh pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, bal aqulu kullu ma warada fi fadlil bukai min khasyatillah azza wa jalla fa huwa izharun li fadilatil khasyah fa innal bukaa samaratul khasyah. Ujar Imam Ghazali, tetapi aku lagi akan berkata, kata beliau, bahwa tiap-tiap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya yang datang pada menyatakan kelebihan menangis. Nah, artinya kita jangan banyak tertawa maksudnya. Nah, dan ini Allah berbicara dalam Al-Quran. Apalagi di masjid atau di majelis-majelis jangan tertawa. Kita ini harus banyak takutan oleh Allah Taala. Kenapa? Jadi kita itu jangan banyak tertawa. Karena pada saat tertawa itu kita sedang melalai hati kita dengan Allah. Ada ingat kita tertawa tuh? Berapa detik kita tertawa, itu lalainya Allah Ta'ala. Padahal waktu itu ditanya. Apa dalilnya? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. 1 detik kita berzikir itu ada nilainya. 1 detik kita tidak ingat kepada Allah juga akan nampak kesusahan kita. Karena kita dicipta oleh Allah kamu ini untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Itulah orang berterikat, jadinya banyak diingatkan oleh Allah kepada sang penciptanya. Dan orang berterikat itu perintah Allah yang dilakukan oleh para aulia Allah. Kalau para sahabat tuh sudah terdahulu, nah contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu dari perintahnya. Karena menangis itu buah takut akan Allah Ta'ala. Nah, jadi buahnya takut Allah Ta'ala itu menangis. Seperti firman Allah Ta'ala, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran," surah Taubah 82. Artinya hendaklah engkau mensedikitkan mereka itu akan tertawa-tawa dan hendaklah membanyakkan mereka itu akan menangis. Ini kisahnya ini kan ayat ini Abu Jahal itu belum mendengar ajan ditertawakannya. Dengan ajan di hulu-hulutnya. Nah itu ceritanya. Nah orang-orang munafik punya kena di dunia ini banyak tertawa, tapi di akhirat kena menangis sepanjangan. Berbalik. Itulah kita disuruh banyak takutan, menangis ketika kita menghadapi sesuatu yang menakutkan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Surah Isra ayat 19. Artinya dan menundukkan mereka itu bagi dagu mereka itu, padahal menangis mereka itu, dan menangis itu menambahi akan mereka itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dosa kita lah. Ingat dosa kita menangis sampai keluar air mata.
kita sudah dilepaskan dari siksa neraka. Air mata yang keluar itu menghapuskan api neraka. Cuman kita ngalih mencari menangis itu lah. Waktu baca Quran ngalih, apalagi waktu sembahyang ngalih benar menangis. Coba dia tagapit. Waktu sujud tagapit, kisah aja udah. Kalau di Arab sembahyang lah, benar waktu kunut risakan menangis, iya mengerti, nah. Kita pun kadang kau menangis, napas kita digunakan zikir, hu Allah. Tapi yang berbunyi cukup kita aja jauh perasaan aja hu Allah. Waktu sembahyang itu lakukan aja untuk menghilangkan was isi aja itu. Mun kita nih kada paham makna kita baca itu dilakukan untung membaca lah. Nah, jadi ada aja jalannya untuk khusus ujar fikih harus mengerti kita makna kita baca kayak apa pun kada mengerti. Kasihan orang kada mengerti, maka ada jalannya menggunakan nafas diisi dengan zikir hu Allah. Hu Allah. Ini melatihnya bukan di sembahyang aja. Sebelum sayang sambil behenak tuh coba dilatih. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Waktu bersepeda motor berjalan. Hu Allah. Hu Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin mu'minin takhruju min ainai dam'atan wa in kanat misla ra'sil jubab min khasyatillahi azza wa jal summa tusibu syai'an min hurri wajhihi illa haramallahu 'alan nar." Nah, ini hadisnya. Nah, kalau bisa air mata keluar dari mata kita menitik ke pipi kita. Sayyidina Abu Bakar salat itu menangis. Nah, Sayyidina Abu Bakar menangis. Bebekas kedua pipi Sayyidina. Artinya tiada daripada seorang hamba yang mukmin yang keluar daripada matanya itu air mata jikalau ada air matanya itu seumpama kepala lalat. Lalat itu ganalah. Kepala lalat ujar Nabi. Halus benar kalau setitik aja, tapi bujur karena takut dengan Allah. Kita takutnya pasti kita mengatakan dosa, makanya kita ada pahamnya ingatan dosa, menyesal, menangis kita menyesal dosa. Dosa awan Allah Taala, lain dosa manusia khusus Allah Taala. Dulu kada tapi sembahyang, dulu kada tapi puasa, macam-macam nang Allah Taala. Lah lagi bahari itu misalnya, lalu waktu sembahyang keingatan menangis. Diampuni itu sudah. Diampuni Allah Ta'ala. Nah ini hadisnya. Tiada daripada seorang hamba yang mukmin yang keluar daripada matanya itu air matanya, dan jikalau ada air matanya itu seumpama kepala lalat daripada sebab takut ia akan Allah Azza wa Jalla, maka terkena air matanya akan sesuatu daripada kulit mukanya, pipi maksudnya itu adalah, melainkan mengharamkan Allah Ta'ala akan dia atas api neraka. Nah, keluar mata itu karena tadi takutan awan siksa Allah Ta'ala. Takutan di dalam kubur kalau kena dimakan ulat, dimakan kala macam-macam. Nah, kalau sudah mau takutan kayak itu berarti berhati-hati kita dalam kehidupan ini. Pasti. Apalagi umur sudah 60 ke atas inilah. Nah, apalagi kita nang umur anu mungkin kayak itu juga tertentu aja mati ini kan ada ketahuan. Jar Nabi napa a'maru ummati baina sab'i wasit baina sit wa sab'. Umur umat waktu di antara 60 dan 70. Pernyataan Rasulullah itu lah. Kali benar mencari nang 70 lebih itu ini. Kalau ada sudah 65 anak mantu, alhamdulillah benar tuh lah. Nang 70 alhamdulillah juga sudah berarti lewat tuh dari hadis Nabi bonus. Nang kita nang balum nih nang balum 60 nih. Nah, bagus takut tuh supaya berhati-hati.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijak apa tuh? Izak sya'arra qalbul mu'min min khasyatillahi ta'ala tahatat anhu khataya kama yatahatu minasyajari waraquha. Artinya apabila gentar hati orang mukmin daripada sebab takut akan Allah Ta'ala, niscaya luruh daripadanya yang takut tadi segala dosanya itu, seperti luruhnya daripada pohon kayu atau apa pohon kayu itu daun-daunnya. Nah, seumpama itu. Ini kadang menangisnya cuman takutan tuh bergetar hati. Kayak apa melatih bergetar hati itu ya? Iya dijikir hendaknya melatih itu. Ada kalau orang berjikir yang bergerak tuh. Karena seluruh tubuhnya, organnya itu berzikir. Tapi zikirnya la ilaha illallah. Lain aja zikir anasid itu. Nah. Zikir anasid itu orang sudah wasil tarikat khusus mereka. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, abdalu ma qultu wan nabiyyu min qabli qaula la ilaha. Seabda-abda yang aku katakan dan nabi-nabi sebelum aku dan nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, tuh. Semua para aulia itu untuk mencapai ma'rifahnya melalui zikir. Sampai berzikir seluruh tubuhnya bergetar. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yalijun nara ahadun yabki min khasyatillah ta'ala hatta ya'udal labanu isbid dar'i. Artinya tiada masuk api neraka oleh seseorang yang menangis daripada sebab takut akan Allah Ta'ala hingga kembali air susu itu ke dalam kentong susu dan berkentong susu pada membulik lagi artinya. Seperti itulah perumpamaan neraka tidak akan menyentuh badan seseorang apabila menangis. Ini pujian bagi orang yang bersifat khauf. Dan berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah ayadkhulu ahadun min ummatika al-jannata bighairi hisab? Qala na'am man zakara junubahu fabaqa. Ini bini Rasulullah seorang bertakun kepada Rasulullah. Adakah umat pian itu masuk surga tanpa hisab? Artinya aku berkata ya Rasulullah, atau aku bertanya, adakah masuk seseorang daripada umat engkau ke dalam surga dengan tiada dihisab? Maka Rasulullah menjawab, bahkan ya ada masuk surga tanpa dihisab. Yaitu barang siapa ingat ia akan dosanya maka lalu ia menangis. Saja ingat. Kita ini kalau menangis itu ingat dosa aja. Mau ingat duit kada mungkin menangis kita. Ya Allah. Jauh ingat duit yang dihutang orang atau dirampok orang bisa menangis. Jadi Nabi mencontohkan ingat dosa itu bisa menangis. Karena takutan benar awan siksa Allah, takutan. Jadi kita tahapan-tahapan kita ini takut awan siksa Allah itu dulu. Ya kan takut itu ada dua, takut awan Allahnya, takut awan siksanya. Jadi bertahap dulu, takut dulu awan siksanya. Berarti kita berhati-hati selalu melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan.
Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min qatratin ahab apa barisnya tuh? Ma min ahabbaka ma min katratin ahabba ilallah min katrati dam'in min hasyatillahi ta'ala au katratin damin uhrikat fi sabilillah. Artinya ada sesuatu daripada air mata yang titik yang terlebih kasih kepada Allah. Yaitu daripada titik air mata daripada sebab takut akan Allah Ta'ala atau titik darah yang ditumpahkan di dalam perang sabilillah. Dua itulah darah yang paling dicintai oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Darah dan air mata yang titik karena takut, dan darah karena berjuang membela agama. Kita wah ini kan ada lagi membela agama dengan perang. Nah, ada. Kita wah ini membela agama nafsi-nafsi aja lagi. Nah, karena wah ini berjuang ada lagi karena Allah. Ya ada. Lain sudah masanya. Nah, jadi orang menuntut ini sederajat dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Pahalanya sama. Karena kita menuntut ilmu itu menjaga kita jangan sampai maksiat kepada Allah. Kalau dulu menjaga agama Allah supaya jangan dihentikan oleh orang-orang kafir, perjuangan para sahabat mempertahankan agama Allah. Nah, wah ini kan ada lagi itu. Jadi kita menuntut ilmu aja lagi. Yang ada sejajar pahalanya dengan pahala fisabilillah. Dan lagi sabda Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Wa zakara minhum rajulan zakarallahu khalian fafadat ainah. Artinya 7 orang yang menaungi oleh Allah Ta'ala kan mereka itu dalam hari kiamat, yang tiada menaungi melainkan naungannya juga. Dan menyebutkan ia setengah daripada mereka itu yang 7 akan seseorang laki-laki yang menyebut akan zikrullah di dalam khalwat. Maka titik air mata keduanya. Nah, di dalam khalwat lah, berarti dalam zikir. Nah, zikir la ilaha illallah. Itu yang paling nyaman. Kalimatnya nyaman, diamalkan nyaman. Di dalam khalwat. Berarti di dalam khalwat itu bisa duduk di pesajadahannya atau di tempat khusus kamarnya. Nah, itu khalwat artinya. Khalwat itu artinya bisa di kamar khusus. Bisa imbah maghrib sampai isya. Khalwat. Arti khalwat itu secara umum mengosongkan hati dari mengingat yang lain selain daripada Allah. Allah itu khalwat. Dan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man istata'a an yabkiya fal yabki wa man lam yastati fal yatabaka. Artinya barang siapa kuasa ia bahwa menangis sebab takut akan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia menangis. Dan barang siapa tiada kuasa menangis, maka hendaklah ia perbuat akan menangis itu. Nah, artinya bagaimana caranya supaya menangis? Berarti kita nang awam ini mengatakan dosa, teman. Ada lagi jalannya. Takutan benar kalau pernah mati isuk ya kan? Kalau pernah mati isuk. Nah, itu bisa mau keluar dari mata tuh. Pandangan. Makanya jarak ke kubur tuh luar biasa. Nah, Nabi itu saben malam sidin jarak ke kubur. Memandang di kubur tuh ingat kita akan berbaring seperti mereka-mereka ini berbaring.
Nah itu. Nasihat yang paling besar adalah orang yang mengingat mati. Apalagi sampai jarah ke kubur. Dan adalah Muhammad ibnu al-Munkadiri rahimahullah, apabila menangis ia sebab takut akan Allah Ta'ala itu, maka menyapu ia akan air matanya kepada mukanya dan kepada janggutnya, serta ia berkata, telah datang akan daku hadis bahwasanya api neraka tiada memakan anggota yang terkena air mata itu. Nah, jadi disapu sedikit. Nah, mungkin disapu semuanya. Nah, supaya meliputi seluruh tubuh. Dan kata Abu Sulaiman rahimahullah, al-buka'u minal khawfi war raja wat tarbi wasyauq. Artinya menangis itu ada kalanya daripada sebab takut akan Allah Ta'ala, dan ada kalanya daripada sebab harap akan pahalanya, dan ada kalanya daripada sebab sangat suka akan Allah Ta'ala, dan ada kalanya daripada sangat rindu kepada Allah Ta'ala, dan sekaliannya itu baginya kelebihan dan beberapa pahala. Nang suka cita itu bisa menangis juga lah, karena suka cita, gembira dan bisa menangis. Pertemuan anak, baus manar 20 tahun kata pertemuan kan suka toh, tapi suka cita katanya lah bisa menangis toh. Nah. Dan kata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu, walladzi nafsi biyadihi la an abakiya min khasyatillah hatta tasila dumu'i ala wajhi ahabbu ilayya min an atasaddaqa bijabalin min jahabin. Jadi macam-macam perilaku para aulia Allah inilah ada sama untuk mendapatkan rasa takut dan menangis itu apa? Ada sama. Ya berbeda-beda hal kita, keadaan kita. Artinya demi Tuhan yang menjadikan diriku, ujar beliau dengan tapak kudrat Allah, Ka'ab bin Ahbar, bahwa aku menangis daripada sebab takut akan Allah Ta'ala hingga mengalir air mataku itu di atas muka itu terlebih kasih kepada aku daripada bahwa aku memberi sedekah dengan satu bukit emas. Gunung bukit itu. Nah, perumpamaan artinya menangis itu luar biasa. Ngalih artinya dicari. Jadi para aulia seperti itu ungkapannya. Dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la an adama adabatan min khasyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinarin. Artinya demi Allah bahwasanya aku terbitkan demi Allah bahwasanya aku terbitkan titik air mataku itu daripada sebab takut akan Allah Ta'ala itu terlebih kasih kepadaku daripada bahwa aku memberi sedekah dengan 1000 dinar. Banyak benar tuh lah. Abdullah ibn Umar ini orangnya luar biasa lah, sugih pula, khusyuk, tawaduknya luar biasa. Anak Sayyidina Umar. Itu sahabat Nabi yang paling muda lah. Soal, jikalau ditanyai orang akan dikau apa yang terlebih abdal itu, adakah khauf yang terlebih abdal atau raja yang terlebih abdal? Raja tadi artinya mengharap
keampunan Allah, mengharap amal ibadah diterima, mengharap rahmat itu raja. Jadi pertanyaan, nama abdal, terasa takutkah atau mengharapkah? Maka jawab olehmu bahwasanya khauf dan raja itu seperti ruti dan air. Seperti ruti dan air. Maka jikalau sangat lapar, maka ruti itu abdal. Nah, artinya untuk menolong fisik kita supaya agak kuat. Ruti, lapar benar lah. Jangan banyu nang diminum, ruti nang dibanyakin makan. Dan jikalau sangat dahaga, artinya sangat haus, maka air itu yang terlebih abdal. Pada saat haus maka air yang diminum. Dan jikalau berhimpun keduanya, maka lihatlah mana yang terlebih banyak. Pasti ada beda lah. Laparkah, hauskah? Biar Imam Ghazali. Dan jikalau bersamaan keduanya, maka sama-sama perlu. Khauf dan raja seimbang. Dan demikian lagi khauf dan raja itu, maka apabila kebanyakan atas seseorang itu putus daripada rahmat Allah Ta'ala, maka raja itu abdal baginya. Nah, kebanyakan kan, tetapi lagi pengharapan terhadap rahmat Allah itu kurang sudah karena banyak rasa putus asa. Kadang mau kabul terus, nang dipinta tuh kadang mau kabul, lalu ada timbul rasa putus asa. Nah, kondisi seperti ini apa yang perlu? Maka yang diperlukan adalah raja tetap mengharap akan rahmat Allah. Dan apabila kebanyakan atas seorang itu aman daripada makar Allah Ta'ala, khauf itu abdal baginya. Inya merasa aman karena ibadahnya, karena sedekahnya, karena kebajikannya, merasa aman. Pada saat itu maka orang itu harus membanyakkan takut kepada Allah. Soal jikalau ditanyai orang akan dikau apa yang terlebih memberi maslahat itu, adakah khauf terlebih memberi maslahat atau raja terlebih memberi maslahat? Maka jawab olehmu bahwasanya barang siapa kebanyakan ia di dalam berbuat maksiat, maka khauf itu terlebih memberi maslahat baginya. Nah, kalau banyak maksiat, maka banyak rasa takutan oleh Allah. Kalau pina mendadak mati. Inya nang mendadak mati itu nang paling takutan. Nang kada ingat mati ini jadi kada mau takutan oleh Ta'ala. Makanya sekurang-kurangnya 5 kali sehari itu ingat mati. Sampai 20 kali ya Rasulullah. Nah, kayak Pak. Ini kita bertemu hadisnya di sini. Ayo, 20 kali. Karena itu betul-betul menjadi maslahat bagi orang yang maksiat. Dan barang siapa kebanyakan ia di dalam berbuat taat yang zahir dan taat yang batin, dan menjauhi akan maksiat yang zahir dan yang batin, maka yaitu yang terlebih memberi maslahat baginya itu bersamaan khaufnya dan rajanya itu. Nah, jadi keduanya lah. Seperti kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi setengah daripada anaknya. Sayyidina Ali bernasihat kepada anak-anak beliau. Ya bunayya khafillaha khaufan tara annaka law ataitahu bihasanati ahlil ardi lam yataqabbalha minka wa arjullaha raja'an tara annaka law ataitahu bihasyai'ati ahlil ardi ghafaraha laka. Itu nasihat Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, hai anakku, takuti olehmu akan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh takut, sekira engkau lihat akan bahwasanya jikalau engkau mendatangkan akan dia dengan segala kebajikan yang diperbuat oleh segala orang yang di dalam bumi, niscaya tidak menerima ia Allah akan dia ibadat tadi daripada melainkan dengan anugerahnya. Nah,
Artinya ibadat itu bukan karena amal kita diterima, karena anugerah Allah, karena kasih sayang Allah. Semata-mata anugerah Allah jua. Dan harap olehmu akan Allah Ta'ala, akan segala harap. Sekira-kira engkau lihat bahwasanya jikalau engkau datang akan Dia dengan segala kejahatan orang yang di dalam bumi ini, niscaya mengampuni bagimu. Artinya berbuat dosa, jangan putus asa, minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tergelincir langsung bertobat, bila tergelincir langsung bertobat. Itu yang disuruh Allah dalam Al-Quran. Jangan ditunda-tunda, jangan menghadang umur tua. Nah, barangkali inilah yang kita baca tentang padilah khauf dan raja. Jadi kita kalau pina kondisi nang pina pa ibadat, berbuat kebajikan, itu yang dibanyaki khauf. Tapi kalau sudah banyak putus asa, rasa kada mungkin lagi diberi rahmat, maka itu jangan pernah putus asa. Maka yang kita gunakan adalah raja. Raja itu dengan ukuran syariat. Artinya raja tapi tetap beribadat dan bertobat dan minta ampun, itu maksudnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita barokah. Apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita untuk memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qul rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal raji'in, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin, bihaqqi hadzal majlis, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.